jangan sampai kita itu di Jawa Barat sebenarnya kan hamparannya luas, tidak hanya di pertanian, tapi ada juga di perikanan. Tapi yang masih belum memberi pemahaman kepada masyarakat lain itu hasil dia itu dijual gitu, tidak dikonsumsi sendiri. Karena alasannya kan ini harganya mahal, yang akhirnya harusnya ini hasil dari laut seperti udang, ikan ini bagus untuk vitamin kecerdasan anak-anaknya juga dia tukerkan dengan barang lain gitu dijual. Sayangnya karena sosialisasinya belum maksimal, penggunaan IT itu kan IT kan, penggunaan IT nelayan juga belum diberi pemahaman yang maksimal. Akhirnya dia riweh juga ya, banyak yang dijual gitu. Tapi kita terus sekarang memberi pemahaman yang baik karena ini juga sangat tidak bagus program kok dijual gitu. Nah sekarang kan menjadi petani itu udah harus yang punya lahan luas di samping rumah juga bisa kan, bisa. Pekarangan gitu. Kalau saya setuju dengan adanya program milenial, kalaupun belum dirasakan maksimal karena memang program awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwin Mitarbiasa di program Editalk, di mana kita akan membahas beberapa topik di Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini kami kedatangan tamu yang spesial. Beliau tuh seorang aktivis perempuan, juga mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, dan juga dan sekarang tuh beliau menjabat sebagai Sekretaris Praksi PKB Provinsi Jawa Barat. Beliau juga sebagai Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Barat. Dan beliau saat ini sedang menjabat di anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 2. Nih Bu, Bu Yuning sih. Ya. Gimana Bu kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Padat sekali Bu agendanya. Iya. Sibuk Ibu. Bu, selain kegiatan di perpolitikan, ada kegiatan apa aja, Bu? Banyak sekali ya, karena saya pikir memang sebelum saya di politik pun saya sudah mengikuti kegiatan yang sangat maksimal gitu. Baik mungkin di organisasi Badan Otonom NU-nya, karena saya anak NU. Kalau mungkin tadi yang disebutkan, saya sekarang menjadi Ketua Perempuan Bangsa, itu kan berarti PKB perempuan. Tapi kalau di NU-nya kan ada sejak pelajar itu ada yang laki-lakinya IPNU, yang perempuannya IPPNU. Saya pun beranjak dari situ IPPNU setelah menginjak agak ya usia remaja baru kan ke Fatayat. Dari Fatayat baru saja tadi ini ada pelantikan pimpinan wilayah Muslimat NU karena saya sudah tua ya jadinya Muslimat tadi baru dilantik. Bahkan kumpul se-Jawa Barat itu berapa ribu tadi di Pusdai gitu. Jadi banyak sekali. Alhamdulillah saya diamanati menjadi wakil rakyat. Saya pikir dengan kegiatan yang padat ya saya tidak kaget gitu karena udah biasa. Karena udah biasa. Ya. Dan di waktu mahasiswa juga Ibu sebagai aktivis juga kan? Ya, saya aktivis PMI. PMI, saya aktivis PMI. Ya. Sama sih Bu. Oh, gitu ya. Yeah. Bu, kan sekarang Bu di Komisi 2 seputar perekonomian nih Bu, terlebih dalam perdistribusian kayak gitu Bu, pangan kayak gitu, ketahanan pangan. Nah di data BPS tuh di September dan Oktober penyumbang tertinggi di Jawa Barat itu inflasi tuh beras Bu. Kenapa tuh bisa terjadi inflasi padahal Jawa Barat itu swasembada pangan gitu? Iya, terima kasih. Yang terjadi sekarang ini, kemarin padahal kita ratingnya kedua. Jawa Barat itu setelah Jawa Timur atau Jawa Tengah, kita kedua. Nyumbang penghasil produksi beras tertinggi. Karena memang sudah ada di benak kita, bahkan Komisi 2. Kebetulan ini kan tupoksinya Komisi 2 ya. Di perekonomian yang mitra kerjanya dengan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, yang pangan lah semua gitu kan ya. Ini kita sudah harus swasembada pangan. Tapi dengan seperti ini cuaca, ya ini banyaknya dampak gagal panen juga karena memang cuaca dampak dari badai El Nino ini kan, jadi panas. Banyak sekali. Saya yang dari Cirebon ya, saya itu mewakili dari Jabar 12, Cirebon, Indramayu.
di mana Indramayu itu mungkin kedua. Jawa Barat kan punya andalannya Karawang dengan Indramayu ini yang produksi berasnya maksimal. Makanya tahun 2021 ya kita mengesahkan peraturan daerah ini tentang PDP. PDP ini kan untuk jangan sampai ini hasil provinsi lain belajar di Jawa Barat tentang pangan, tentang produksi baik itu kehutanan terutama di pertanian. Tapi kok akhirnya justru yang lebih makmur yang belajar di Jawa Barat gitu. Karena hasil dari Jawa Barat seperti beras gitu kan, kita hasilnya maksimal, masih banyak kita yang setahun panen 3 kali. Di Cirebon juga ada, apalagi di Kerawang. Tapi karena kita nggak punya tempatnya, akhirnya petani panen, terus berasnya digiling, dikirimlah ke Jakarta gitu kan. Seperti kita kayak bawang, dikirimlah kita ke Sumatera. Tapi dari sana nanti dikemas lagi, dikirim lagi ke Jawa Barat. Jadi hasilnya orang Jawa Barat itu memakan nasi sebenarnya produksi sendiri. Cuman karena khawatir saat itu belum punya tempatnya, makanya kan kita punya ini untuk PDP ini. Jadi pusat pasar, pusat distribusi. Jadi biar kita taruh di tempat kita, manakala nanti mungkin harganya tinggi baru kita keluarkan. Ini kan sangat apa ya? Bukan hanya mengkhawatirkan, ini sangat sungguh sangat apa ya? Ya mengecewakan lah kalau kita. Makanya kemarin juga kita ngotot-ngotot ini supaya nanti hasil kita tidak memprediksi nih dampak dari El Nino seperti ini, hanya banyak gagal panen ya. Kasihan sekali, jangan sampai nanti kita justru nggak makan nasi lah yang dari beras. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya ini penyumbang yang sangat drastis sekali kan ini Jawa Barat gitu. Ini dampak dari El Nino banyaknya. Makanya kami juga di Komisi 2 yang kebetulan itu gaweannya Komisi 2 terus kita sharing dengan dinas terkait karena nampaknya kan tidak hanya di hasil pertanian gitu. Tidak hanya di hasil pertanian tapi di perikanan kelautan juga seperti itu. Bu, itu kan belum ada tempat penampungan tuh. Betul. Sampai saat ini upaya dari Pemprov Jabar sendiri gimana Bu? Sementara dari Komisi 2 itu sudah mewanti-wanti untuk segera membuatnya. Kita punya pusat pasar produksi itu kan ada. Ini yang ada di Purwakarta. Hanya memang sudah hampir 4 tahun berjalan ini belum terselesaikan karena anggarannya kan terbagi-bagi. Begitu kita selesai mengesahkan lalu Covid datang. Akhirnya kan terhenti, yang harusnya butuh 280 sekian miliar ternyata hanya dapat 10 miliar, hanya dapat 20 miliar. Akhirnya kan belum terselesaikan dengan baik. Harusnya kalau itu memang sudah berjalan dengan baik, kita akan terselamatkan hasil-hasil produksi kita kalau itu sudah berfungsi dengan baik. Nih, tahun 2023 kan ini dampak dari El Nino ya, gagal panen. Kita sebenarnya sudah bisa menyimpan dari 2021-2022, tapi kan belum karena memang belum maksimal gitu ya. Jadi ya ini, amin, mudah-mudahan segera terlewati. Ini semua petani nelayan semua menjerit lah dengan dampak seperti ini. Perlu nggak Bu ada bantuan kayak gitu untuk para petani dan para nelayan kayak gitu? Harus. Di antaranya begini, untuk para nelayan lah ya, saya pikir ini kan masalah pangan juga kan. Jadi jangan sampai kita itu di Jawa Barat sebenarnya kan hamparannya luas, tidak hanya di pertanian, tapi ada juga di perikanan. Tapi yang masih belum memberi pemahaman kepada masyarakat nelayan itu hasil dia itu dijual gitu, tidak dikonsumsi sendiri karena alasannya kan ini harganya mahal, yang akhirnya harusnya ini hasil dari laut seperti udang, ikan ini bagus untuk vitamin kecerdasan anak-anaknya juga dia tukerkan dengan barang lain gitu dijual. Ini juga kita memberi pemahaman, apalagi kemarin ada dilarang nelayan itu untuk menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Nah, alat yang tidak ramah lingkungan ini seperti bahasa nelayannya ada garok, jadi alatnya pakai besi sampai kedalaman sekali. Akhirnya mengambil yang kecil-kecil. Nah ini kan sampai tumbuh ini pun pada rusak gitu karena pakainya ini rusak sekali. Masyarakat dilarang untuk menggunakan itu, betul. Bahkan sudah ada legalitas undang-undangnya nggak boleh. Tapi kan kita harusnya memberi solusi. Tidak hanya melarang untuk menggunakan alat itu, tapi kita juga memberi solusi. Makanya di Komisi 2 terus teriak-teriak, jangan hanya melarang dan mengamankan alat-alat
punya nelayan yang tidak ramah lingkungan, tapi kita aja nggak memberi solusi. Kalau itu dilarang, ini loh alatnya gitu kan. Namanya alatnya alat, kalau bahasa kata Jawa sih jaring landung gitu kan. Jaring panjang itu berarti bisa menjangkau untuk ngambil ikan atau yang ada di laut itu sampai jangkauannya panjang. Itu yang pertama. Ya kita baru bisa memberikan supaya kesannya jangan sampai bahwa nelayan itu mencari ikan. Tapi ini akan mendapatkan ikan karena ada alat namanya smart fishing. Smart fishing itu, jadi ini kan sama, saya pikir bukan hanya pangan itu di pertanian ya. Smart fishing itu alat ukur, jadi alatnya ditaruh di darat, tapi nanti nelayan berangkat satu perahu itu umpamanya 6 orang. Kita sedang gencar memberi bantuan itu tiap tahun ada ya. Nah nanti bisa dilihat dulu nih dari darat ini. Umpamanya posisi tidak hanya ikan atau udang yang ada di laut itu, tapi juga cuaca. Cuacanya nih arah utara baik atau enggak, anginnya seperti apa, itu bisa dilihat dari alat itu, smart fishing itu. Bahkan makanya kesannya bahwa nelayan itu bukan mencari ikan, tapi dia akan menangkap. Karena sudah tahu nih posisi rajungan adanya di arah mana, posisi ikan adanya di mana, yang tidak ada di mana, itu tahu dengan alat itu. Hanya sayangnya karena sosialisasinya belum maksimal, penggunaan IT itu kan IT kan, penggunaan IT nelayan juga belum diberi pemahaman yang maksimal. Akhirnya dia riwah juga ya, banyak yang dijual gitu. Tapi kita terus sekarang memberi pemahaman yang baik karena ini juga sangat tidak bagus, program kok dijual gitu, bagus. Itu Mas. Dalam bentuk sosialisasinya itu dari pihak legislatif atau dari dinas. Kami juga membantu, terutama Komisi 2. Apalagi saya kan anak nelayan. Jadi yang tahu betul bapak saya nelayan, ibu saya penampung hasil nelayan, keluarga saya semua nelayan. Makanya nggak tahu saya salah atau tidak nih masuk di politik gitu kan. Tapi mudah-mudahan nggak. Yang terpenting kan dimanapun posisinya khairunas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya tahu betul gitu kan, tahu betul kesusahan nelayan gitu. Jadi sosialisasinya ya kita kan punya ada hak serap aspirasi. Kita kasih pengertian itu. Serap aspirasi itu 1 tahun 3 kali, tapi 1 kali itu 8 hari, menghadirkan 175 orang. Nah di situ kita punya ada 2 titik dengan nelayan. Saya yang dapilnya Cirebon, Indramayu, itu semua ada nelayannya. Kabupaten Cirebon maksimal, justru di daerah saya Gebang maksimal sekali. Terus kota Cirebonnya juga ada yang nelayan, Indramayu. Dan setiap reses saya tidak pernah tidak melibatkan petani dengan nelayan. Karena itu harus terus disosialisasikan. Kita sosialisasi penggunaannya seperti ini, terus ini. Dan memang itu drastis perkembangannya. Dulunya yang nelayan mungkin biaya produksi aja seringnya tidak bisa mengembalikan biaya produksi. Karena ke laut kan sekarang sudah harus pakai alat canggih, pakai mesin. Nggak seperti dayung lagi untuk mempercepat. Dia ke laut itu seringnya bahan bakarnya aja sering sekali kalau hasilnya kurang tidak bisa untuk membeli bahan bakar. Artinya uang yang sudah dikeluarkan tidak bisa lagi karena hasilnya kurang maksimal. Tapi dengan smart fishing itu hasilnya ya hampir 2 kali lipat. Akhirnya terpenuhi lah. Hanya penggunaannya belum maksimal. Kita sosialisasi saat kita reses, kita juga terus minta ke dinas terkait gitu kan. Harus ya samalah seperti mungkin petani dulu pakainya alat untuk pengemburan tanahnya kan masih manual. Sekarang ada alat-alat yang canggih, itu kan harus disosialisasikan dan diajarin. Jangan sampai nanti justru mau pakai alat yang canggih yang baru justru menjadi korban gitu karena belum bisa memaksimalkan untuk mengoperasionalkannya. Waktu reses Bu, aspirasi atau keluhan apa Bu yang paling krusial Bu di masyarakat? Banyak sekali. Terutama kalau di nelayan, dengan seperti ini kita sudah tidak menjadi rahasia. Di kampung-kampung itu, apalagi yang pertaniannya pesat, selalu permasalahannya air. Tata gilir air gitu kan. Makanya saya juga pernah terjun langsung. Ini jam 2 Bu Dewan. Kalau mulai rebutan air itu. Ternyata betul ada oknum-oknum juga. Makanya ini kan di tiap-tiap desa. Kita juga punya kan di desa ada mitra cai gitu bahasanya. Ini tata gilir air harus sesuai. Kenapa air banyak dibuang di Cisanggarung sementara kesininya kering. Jadi saya yang bukan petani juga karena saya sejak di DPRD Kabupaten Cirebon. Periode pertama itu juga saya di Komisi 2. Satu-satunya perempuan saya di Komisi 2 selama 5 tahun. Nah mungkin karena saya dari
keluarga nelayan. Jadi 5 tahun di situ maksimal sekali. Saya fokus memberi bantuan bagaimana dinas kelautan perikanan diarahkan bantuannya untuk nelayan, jaring-jaring yang ramah lingkungan. Kita tidak boleh hanya melarang, tapi kita tidak memberi solusi itu jangan. Itu dolim lah menurut saya. Gitu. Soal biaya produksi mahal Bu dan juga biaya pupuk yang mahal, gimana tuh Bu? Ya, kita kan makanya kan terus komunikasi karena saya selalu bilang begini, Bapak Ibu, di momen apapun kalau momennya ada hajatan urgent tunggal yang mengundang saya nggak bisa nyanyi, jadi saya sosialisasi itu aja kan. Artinya yang terjadi di lingkungan kita sekarang, yang terjadi sekarang itu semua berdasarkan keputusan politik. Makanya Bapak Ibu jangan alergi terhadap politik. Itu semuanya ada beras mahal, alat-alat mahal, hasil produksi kita baik petani maupun nelayan tidak laku. Ini kan semua atas kebijakan politik. Keputusannya ada di pusat. Yang orang-orang putih, saya hanya posisinya di tengah, kemarin di bawah waktu kabupaten. Nah, keluhannya ya banyak sekali gitu. Artinya terutama itu masalah air gitu. Terus juga ya nelayannya tidak ramah lingkungan. Kita terus memberi sosialisasi. Jadi nanti ke depan 2024 supaya jangan sampai salah lagi gitu. Melihat. Tapi susah masyarakat menjawab, gimana Bu Dewan? Saat mau mencalonkan itu kan semuanya menjadi ramah dan baik. Nah, dan menjanjikan gini. Makanya jangan melihat atau merespon yang terlalu banyak janji. Tapi kan susah juga kan, mereka belum tahu. Tapi begitu sudah jadi, akhirnya kan menjauh. Yang dulu mungkin ibaratnya saat lewat kaca mobilnya dibuka, begitu sudah jadi kan tutup rapat. Makanya masyarakat menambah wakil rakyatnya punya penyakit amnesia naudzubillah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini juga masukan untuk 2024, mudah-mudahan tidak lagi seperti itu. Hanya mereka menjawab susah kan, semuanya baik semua kan menjelang nyalon gitu. Tapi insya Allah lah nanti masyarakat semakin cerdas karena kasihan kalau dia sudah memberikan hak suaranya, ternyata yang nanti mewakili nanti sama sekali tidak melihat mereka sedih. Gitu. Bu, berdasarkan data BPS di 2020 kalau nggak salah, bahwa petani tuh dari umur 40 sampai 45 tuh kebanyakannya tuh 80% Bu. Sementara milenial ataupun umur 30 ke bawah itu hampir 20%. Nah menurut Ibu dengan adanya krisis petani di usia muda itu gimana Bu tanggapannya Bu? Betul, ini juga yang terus saya teriakan. Ya bahkan saya tidak hanya bicara saat rapat dengan mitra ya, baik petani, dinas pertanian maupun dinas kelautan. Sekarang kan makanya tagline-nya kemarin Pak mantan gubernur itu kan milenial. Setuju karena memang apalagi kita akan nanti kan 4.0 ya. Sekarang sudah tertinggal sudah akan menuju 5 gitu kan 5.0. Artinya semua yang akan menggantikan kita itu anak muda. Dan kalau tidak dari sekarang mereka dipacu, difungsikan, saya selalu bilang kita jadi seperti ini karena bapak kita petani loh. Kita bisa jadi seperti ini karena bapak kita nelayan. Rezeki yang beliau-beliau dapatkan dari nelayan dan petani. Kita nggak boleh gengsi. Saya makanya kalau setuju sekali kemarin ada tagline milenial, hanya memang belum maksimal. Disikapi juga oleh Komisi 2. Bayangkan coba. Yang ada di benak anak-anak milenial itu, anak-anak muda sekarang, kalau petani itu makanya ogahlah kita seolah-olah tidak berterima kasih terhadap orang tua kita. Nyinyir dengan pekerjaan orang tua kita kan, dan sama sekali tidak merespon. Karena yang ada di benak mereka itu petani itu punya lahan yang luas, terus berkotor-kotor ria gitu. Makanya ada Jawa Barat punya tagline milenial, serba milenial. Tidak hanya petani milenial, nelayan milenial. Cuman ini kan penjabaran makna milenial ini seperti apa? Ini yang terus menjadi pembahasan. Bahkan hasilnya juga belum nyata. Kalau saya pribadi masih memaklumi karena ini program baru. Semua push ke milenial. Jadi akhirnya kan banyak juga. Tahun-tahun awal mereka kaget juga karena ini kan untuk bantuannya itu bukan hibah gitu, dari pinjangan kan gitu. Ternyata memang hasilnya kurang maksimal juga, tapi tidak semua gitu. Nah makanya ini mungkin dengan kemarin yang membawa program milenial itu ya kita setuju itu sekarang sudah terhenti ya. Hentikan dulu nanti mungkin 2000 setelah Pesta Demokrasi lagi ini dengan kepemimpinan nanti gubernur yang baru, kitanya juga di legislatifnya baru, pemerintahan itu kan antara eksekutif dan legislatif, antara kami legislatif dengan eksekutif Pak Gubernur dan bawahan-bawahannya.
ini mudah-mudahan kegiatan ini juga. Tapi memang kemarin banyak disoroti sih. Milenial itu apa sih? Belum nyata gitu loh. Belum nyata gitu. Kita keliling se-Jawa Barat, Mas. Mana lahan punya milenial di Garut ya, Pak. Tapi ya ada juga dampaknya. Jadi mereka juga paham betul. Oh, ternyata petani seperti ini. Dari situ kan dia bisa mengerti, iya ya berarti kita aja ini yang alatnya serba canggih gitu kan. Agak lelah, kayak apa bapak-bapak kita dulu yang semuanya serba manual. Dari situ juga sisi positifnya jelas ada, mereka menghargai lelahnya bapaknya, orang tuanya dulu untuk membiayai kita berpendidikan sehingga bisa terjadi seperti ini karena keberkahan juga. Akhirnya mereka juga memahami gitu. Nah sekarang kan menjadi petani itu udah harus yang punya lahan luas di samping rumah juga bisa kan, bisa. Pekarangan gitu. Kalau saya setuju dengan adanya program milenial, kalaupun belum dirasakan maksimal karena memang program awal. Tapi dihentikan. Ya sekarang nggak ada dulu. Nggak ada yang membawa program itu kan sudah terhenti nih. Jadi 2024 nggak ada. Ya. Katanya Bu, program petani milenial penghamburan anggaran, Bu. Ada seperti itu karena memang betul. Hanya berapa persen, tapi kan satu kalau saya nih menilainya, satu jadi anak-anak itu adik-adik kita ini menghargai iya ya lelahnya seperti ini. Bayangkan, padahal dia pakai alat-alat yang canggih gitu kan, tapi masih merasakan agak capek, apalagi dulu kan yang kesannya bercapek-capek ria, kotor-kotor ria gitu. Sekarang menjadi petani tidak harus seperti itu. Ya kalau menghambur-hamburkan anggaran tergantung style memang pemimpinnya. Barengan jalan rusak ini. Ya karena memang pimpinan Jawa Baratnya sudah mungkin mindsetnya background pendidikan ya. Kan seni, beliau arsitek jadi alun-alun apa. Tapi kan adanya alun-alun itu bisa nggak meningkatkan indeks kebahagiaan penduduk Jawa Barat itu meningkat. Susah ngukurnya kan gitu. Padahal banyak alun-alun dan taman ya Bu, tapi indeks kebahagiaan warga Jawa Barat itu menurun kan aneh juga. Apalagi dihajar Covid kan. Jadi harusnya kan indeks kebahagiaan Jawa Barat itu meningkat nih dengan orang-orang bisa refreshing. Tapi bagaimana kalau alun-alunnya bagus ternyata ekonomi juga ambruk, mau jalan-jalan apa enggak harus pakai pulus kan gitu. Apalagi bawa anak-anaknya. Kalau untuk Komisi 2 sendiri Bu, untuk saat ini fokus kemana sih Bu? Kita kan mitra kerja kita itu 9 ya dengan Biro Perekonomian. Jadi kita ada fokus namanya bulan ini per 3 bulan. Ini di pertanian. Karena itu juga kan rumputnya banyak juga kan. Terus kehutanan. Nah bagaimana juga kita membangun, kan kita punya mitra juga dinas koperasi. Jangan sampai hanya sebatas wacana dan menjadi ungkapan bahwa koperasi itu pilar ekonominya Indonesia. Tapi kan nggak jalan. Orang coba menangani yang menurut saya agak kecil aja. Bagaimana kita bisa menghapus yang ada mindset di masyarakat itu lebih baik pinjam di koperasi. SP itu yang banyak P-nya lah. S-nya enggak S-nya. Simpannya enggak, banyaknya pinjamnya. Mereka kan lebih ribet pinjam di koperasi itu. Lebih enak pinjam di, kalau saya nyebutnya orang Cirebon mungkin Batak lah. Bank tanpa kantor. Itu padahal kan bukan menolong, sebenarnya menjerat. Tapi mereka itu yang ada di mindset mereka inginnya lebih praktis gitu. Mengajukan langsung dapat. Padahal umpamanya contoh, dapat pinjaman 1 juta. Dia cuma dapat 900, 100-nya untuk administrasi. Dan itu harus bayar, ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu. Bayangkan, kalau hanya ekonomi yang bisa membantu suaminya, umpamanya jualan gorengan apa, sedang sepi seperti ini, bagaimana mau bayar untuk pinjaman? Dan sekarang katanya nggak ada agunan itu. Enggak kok, dia kalau nggak bayar sampai 3 kali, dia ngambil yang ada di rumah. Coba, miris nggak? Hati saya sebagai wakil rakyat, saya perempuan gitu. Makanya ayo bagaimana kita tidak hanya menyalahkan masyarakat untuk tidak pinjam uang di bank-bank konvensional seperti itu, jangan. Tapi kita hanya memberi solusi, bagaimana memberi kemudahan gitu. Justru emang agak ribet juga sih Bu kalau pinjam ke koperasi kayak gitu. Beda sama dengan pinjol kayak gitu kan. Jadi ya perlu ada praktis lah, cepat banget kembali. Itu makanya kan masukannya ke kitanya. Ayo bagaimana sistemnya diperbaharui supaya masyarakat jangan merasa ogah dulu gitu sebelum dicoba. Ogah karena pernah kemarin juga susah gitu. Itu ada program kredit mesra juga Bu, gimana Bu? Jadi kredit mesra itu saya juga yang teriak-teriak gitu.
kredit mesra itu kan yang bahasanya penyebutannya menarik lah. Jadi ada pinjaman dari Pemprov yang dititipkan di BJP. Itu untuk jamaah masjid itu. Jadi umpamanya gini, masjid ya bukan musola. Ini jamaah nih di masjid ini ada 100 orang. Ini satu kelompok itu 10 orang bisa meminjam 5 juta, berarti satu orang 500. Bahkan dari pinjaman itu pun bisa dijadikan untuk nilai ibadah. Seperti ini contohnya. Di masjid itu sedang membangun tempat wudhu. Yang kondisi ekonominya seperti ini agak susah. Ini kan tanpa agunan dan tanpa ada jasa gitu kan. Kalau umpamanya ini harus minta partisipasi dari jamaah lah. Nggak tahu kalau nanti kayak dari fikihnya seperti apa, boleh nggak menyumbang dapat hutang gitu kan. Tapi yang pasti bisa memberi solusi. Sudah, karena akan memperbaiki tempat wudhu, apalagi menjelang Ramadan kan itu tempat ibadah harus sudah bagus. Jadi dari pinjaman itu yang 5 juta, satu orang minjam 500, barangkali bisa untuk menyumbangkan. Sudahlah kitanya 2,5 aja, 2,5-nya disumbangkan untuk pembangunan tempat wudhu. Ini kan bisa juga. Tapi ternyata memang program yang ada di Jabar belum semua masyarakat itu mengakses. Jangankan mengakses programnya, informasinya pun belum semua menerima. Makanya minta bantuan juga. Ini yang di sini mungkin media gitu kan. Artinya terus bisa untuk sosialisasi apa nih yang ada di Jabar. Karena kalau kita sendiri, saya mungkin sampai agak serak-serak kalau di masyarakat keluar dari pagi, pulang paling cepet jam 12 malam ya, jam 11 jam 12. Tapi nggak, untuk sosialisasi itu ada loh di sini uangnya, di Pemprov itu ada. Tapi kan kalau masyarakat nggak tahu gitu. Walaupun ya udah kan nanti kan ke kota kabupaten ya, yang di sana juga juga artinya sibuk juga. Ini perlu sekali, saya pikir sudah eranya era digital gitu. Lewat medsos apa perlu diinformasikan yang ada di Jawa Barat. Ya siap-siap Bu. Terkait politik Bu nih di Pilpres. Gimana nih Bu dengan pasangan Amin Bu? Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin. Ya, terima kasih. Ini Pilpres ya. Justru kemarin padahal yang awal-awal kan untuk calon anggota legislatif. Tapi yang lebih menarik lagi memang kan Pilpresnya. Alhamdulillah 2024 ini kader terbaik kami, Gus Muhaimin Ketua Umum gitu kan. Karena bukan hanya ingin menjadi calon, kita hasil muktamar kan memang menyepakati untuk beliau maju calon presiden gitu. Tapi karena konstelasi politiknya seperti ini, kita yang rasional saja, akhirnya alhamdulillah masuk. Dan satu-satunya mungkin ketua partai kan ya di Cawapres, yang lain kan enggak, itu Gus Muhaimin. Kita optimis yang berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, makanya kita punya gabungan nama itu Amin. Optimis karena ini mengusung perubahan, tidak hanya sekedar disampaikan bahwa ini perubahan, tapi memang nyata untuk mengubah perubahan gitu. Ini murni kita optimis di Jawa Barat. Kalau mungkin yang kemarin masih pemenang kan diukurnya dari pemenang di legislatifnya ya. Di sini kan Gerindra. Nah kita kan punya, karena yang gabung dengan kita kan PKS dan PKB juga terus berbenah, terus sosialisasi masif. Kalaupun memang ini duit tunggal ya, kepemimpinan duit tunggal artinya 2 orang, tapi nanti untuk satu kepemimpinan saya pikir tidak ada nanti presiden dan wakil presiden yang berbeda-beda, tapi insya Allah ini akan berjalan berdua. Kita optimis. Untuk strategi pemenangan di Jawa Barat sendiri gimana Bu? Oh iya. Ya saya pikir kalau mungkin ada agak rahasia, tapi kita semua sudah ke lapangan mensosialisasikan. Kita nggak pernah putus asa. Kalaupun katanya di yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu kan kuat sekali untuk logistiknya. Kita nggak hanya itu, bagaimana kita juga menawarkan program-program yang rasional, apalagi dengan mengusung perubahan. Insya Allah masyarakat ingin berubah kok, ingin kondisinya berubah gitu. Jadi semua kita berjibaku, bahkan kita instruksikan Mas untuk caleg, calon anggota legislatif, baik yang di kabupaten se-Jawa Barat maupun yang di provinsinya, saat akan mensosialisasi dirinya, tidak hanya untuk dirinya, tapi mensosialisasikan juga pasangan capres dan cawapres kita, ada Amin itu, yang insya Allah
akan lolos, sukses menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi semua, seperti saya sendiri menyetak baligo hampir 600 yang dipasang tiap desa, karena mungkin kan kalau apalagi ini eranya era digital ya untuk medsos harus juga disosialisasikan seperti, dan kita utuh Mas, kita utuh. Jadi sejak dari pengkondisian untuk pembentukan badan otonom di PKB-nya itu semua harus rekomnya dari organisasi induknya PKB, supaya jangan sampai nanti saat ini kita mengusung kader terbaik kita Gus Muhaimin, tiba-tiba karena badan otonomnya tidak rekomnya dari organisasi induknya, akhirnya nanti berbeda. Sekarang kita sudah satu arah, bahkan kita terus sosialisasi dari surat suara nanti yang warna abu-abu, pokoknya ada Gus Muhaiminnya, kalau enggak terlalu, tapi Pak Anies juga terkenal kan, apalagi dia pernah, insya Allah Jawa Barat kita optimis, apalagi DKI Jawa Timur kan kantong PKB-nya di luar Jawa juga kita optimis lah, kan di politik nggak boleh ada pesimis, optimis gitu, semua kadernya bergerak Mas. Nah terus nanti dari DPR RI, dari DPR provinsi, kota kabupaten di wilayah masing-masing harus kita satu arah gitu kan, tegak lurus untuk PKB. Untuk ini Bu, terakhir Bu, banyak yang berpandangan bahwa elektabilitas Anies menurun nih Bu, gimana tuh? Enggak. Jadi kan nanti hasil pemilihan presiden nanti dan wapres itu kan bukan dari survei sekarang gitu. Biar aja survei mana yang membiayai kan, kita terus berjibaku. Jadi enggak. Kita enggak yakin betul dengan hasil survei itu, tapi itu sebagai masukan gitu kan. Artinya kita tidak berputus asa. Terus PKB-nya juga sedang terus berjuang untuk menaikkan, ya kalau kemarin gitu kan. Karena kita memang seperti PKB, media itu kan miliknya sebelah gitu. Nah akhirnya kita kan, bayangkan coba, masyarakat itu tuh yang penuh kan di pedalaman. Politik yang namanya seperti ini ada aja yang akhirnya tidak terakses untuk media ini, yang kebetulan ada pasangan kita di situ. Tetap optimis ya, saya pikir tetap optimis. Jadi amin, kalau mudah-mudahan baik satu putaran maupun dua putaran, nanti amin yang akan memimpin Indonesia. Ya mungkin itu bincang kami kali ini dengan Bu Yuningsih. Banyak yang kita berbincangkan mulai dari ekonomi Jawa Barat, pertanian, nelayan kayak gitu, sampai perpolitikan nasional. Mungkin sebelum penutupan ada cenderamata dulu Bu dari kami Bu. Terima kasih. Karikatur. Terima kasih, makasih ya. Nanti mungkin itu kami bersama Bu Yuningsih izin pamit. Saya Erwin dan Bu Yuningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.